Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Ya, gue tertawa melihat hasil dari timnas U23 di SEA Games yang takluk dari Filipina dengan skor 1-0. Wow, Indra Safri masterclass. Ya luar biasa, dia benar-benar pelatih kelas dunia ya. Bisa-bisanya kita bawa pemain berkualitas tapi kalah lawan tim semenjana kayak gini. Kenapa gua lumayan lumayan excited ya, karena dari menit awal kalau kalian perhatiin live reaction gue udah bilang, dari menit pertama gue udah bilang ya, ini kita nggak bisa nge-build setup kayak begini. Kita main dengan 5 back, main dengan 2 holding midfield, meskipun Rivaldo Papakan itu sedikit maju sebagai box to box, tapi jatuhnya tetap di situ, mainnya di tengah lapangan ya, di lingkaran lapangan. Kemudian sisanya 3 di depan, strike Raihan Hanan ya, strike Raihan Hanan dan juga Zylstra. Gue udah bilang dari menit pertama, gue udah bilang ini nggak bisa kita ngebuild kayak gini karena jarak pemainnya terlalu jauh dari 7 belakang ya, dari 5 back dan 2 gelandang ke 3 depannya. Itu terlalu jauh jaraknya. Dan terbukti bola akhirnya dilambung-lambungin terus kan. Ya, berapa umpan lambung efektif yang bisa kita hasilkan? Kurang dari 50%. Kurang dari 50% bolanya nyampe. Gak bisa kita ngebuild setup kayak begini. Dan terbukti satu pertandingan Zylstra gak pernah dapat bola di kotak penalti. Dia selalu harus mundur sebagai pemantul gitu ya. Dan gak bisa Zylstra jadi kayak gitu. Kalian lihat di timnas senior, Zylstra lebih berfungsi di dalam kotak penalti. Lawan Mali pun sama kemarin. Aduh, gue udah bener-bener gak habis pikir sama pelatih bernama Indra Safri ini, bener ya. Itu dari menit awal. Gue ini seorang awam ya, di dunia kepelatihan tuh gue tuh awam, tapi seorang awam pun gue bisa melihat gitu, kalau ini build-nya gak akan jalan. Dari menit pertama gue bilang ya. Aduh, dan tidak banyak perubahan yang dilakukan. Gue sempet happy karena 10 menit terakhir di babak pertama itu sempat ada perubahan cara bermain. Awalnya bola selalu di swing ya, di swing, di long ke kanan atau ke kiri. Bola sering dibuild dari tengah. Ya, bola akhirnya dibuild dari tengah meskipun kita kekurangan orang. Karena cuma ada Jenner dan Rivaldo doang, ya kan. Sisanya kan berarti harus ada yang membantu. Antara Donitri yang ke tengah, atau Raka di bek kanan yang ke tengah, atau strike mundur, atau Raihan Hanan yang mundur. Karena nggak bisa ngebuat cuma dengan 2 orang, susah banget. Apalagi Filipina itu membentengi total si lingkaran tengahnya. Jadi kan area bermain dari Jenner dan Rivaldo itu kan adalah lingkaran tengah ya. Nah, Filipina itu membentengi total lingkaran tengahnya. 5 pemain mereka simpan di sekitaran lingkaran tengah itu, sehingga lini tengahnya tuh dikunci ya bisa-bisa. Dan hampir semua tim akan melakukan itu. Ya. Cara membongkarnya gimana? Seperti Gerard Van den Berg kemarin. Tuh cara membongkarnya bagus menurut gua. Raihan Hanan menjadi sayap palsu, tapi dia ternyata beroperasi di tengah untuk menambah pemain. Nah, itu bisa dilakukan sebenarnya. Tapi tidak dilakukan sama Indra Safri. Bermainnya terlalu statis, yang kanan di kanan, yang kiri di kiri, paling mundur dikit gitu ya. Jenner, Rivaldo terkunci di tengah, belakangnya bingung mau ngebuild kayak gimana. Dan itu tidak berubah sampai 90 menit kalau kalian mau tahu. Meskipun sudah ada pergantian formasi, Dion Max ditarik. Gue udah bilang ya, di babak pertama gue udah bilang, kita ini butuh halfback. Jadi jangan Jenner atau Rivaldo yang turun. Kenapa? Karena nanti jarak Jenner sama strikernya terlalu jauh. Menurut gue Jenner sama Rivaldo mending udah aja di depan. Kita pakai halfback. Sama kayak caranya Borneo tuh. Kalian lihat caranya Borneo. Meskipun mereka main dengan 3 center back, tapi salah satunya itu dijadikan halfback. Jadi dia
mengoperasikan bola di belakang, tapi dia juga mengoperasikan bola di tengah. Lihat Borneo organisasinya bagus kan? Itu bisa dilakukan tadi. Gue udah bilang Dion Max coba jadiin halfback kata gue. Jenner, Rivaldo lebih ke depan. Jadi nggak terlalu jauh. Gak dilakukan loh. Atau seenggaknya kayak tadi di babak kedua Tony Firmansyah masuk menggantikan Dion Max. Tapi ternyata ketika Tony masuk pun tidak terjadi banyak perubahan juga. Ya, tengahnya tetap nggak menang. Karena Tony Firmansyah ternyata bermain lebih ke depan. Ya, jadi yang jemput bola tetap Jenner. Aduh, gue udah nggak habis pikir lagi ya. Ya, gini, kalau kita kalah, tapi dengan great chances yang banyak, taruhlah kita dapat 10 shot on target, tapi semuanya mental misalkan, ya itu nggak apa-apa. Kita sudah melakukan yang terbaik. Apakah kita sudah melakukan yang terbaik di pertandingan ini? Tidak sama sekali. Kita kalah, kita layak kalah. Kita kalah di pertandingan ini karena kita layak kalah. Organisasi dari Filipina jauh lebih bagus. Cara bertahan mereka, cara mereka men-trap lini tengah kita harus diacungi jempol. Cara mereka nge-trap Jenner sampai harus turun sejauh itu. Cara mereka nge-trap Rivaldo pak-pakan. Kalian lihat Rivaldo tidak berfungsi sama sekali di lini tengah. Bukan karena Rivaldonya jelek, tapi tengahnya memang di-trap. Kalian lihat kalau ketika mode bertahannya Filipina, 5 pemain ditaruh saat transisi ya, 5 pemain ditaruh di sekitaran lingkaran tengah. Fungsinya buat apa? Nge-trap lini tengah kita. Apa yang dilakukan oleh Indra Safri? Long ball. Emang bola udah pasti harus di long ball kalau kayak gitu. Nah, disinilah kecerdasan pelatih harus diuji. Indra Safri gagal. Filipina still Filipina, lihat passing mereka juga amburadul, long ball mereka amburadul. Mereka cuma menang karena organisasi mereka bagus. Dan mereka kebetulan dapat gol lewat skema scrimmage lemparan ke dalam. Tapi lu kebobolan 1 gol, masukkan 3 gol kan lu still win the game kan. Tapi tidak terjadi. Gimana PSSI? Masih mau idealis? Gue harus berkata jujur, Gerard Vandenberg pasti jauh lebih baik dibanding Indra Safri. Meskipun Gerard Vandenberg juga bisa gue bilang gagal, tapi seenggaknya dia itu selalu punya rencana gitu. Indra Safri ini apaan? Dua turnamen terakhir Indra Safri dengan skuad yang sama, bisa gue bilang skuad yang sama ya, karena skuadnya kan masih itu aja, Kadek Arel, Donitri, ya ada Ferrari dan lain sebagainya, karena skuadnya masih itu aja ya. 2 turnamen kita di bawah Indra Safri gagal total dua-duanya. Kita masih punya peluang sebenarnya lolos ke semifinal SEA Games, tapi dengan banyak sekali catatan. Kita harus menang besar lawan Myanmar pertama. Kedua, kita harus berharap grup lain tidak ada yang mendapatkan poin lebih dari 3. Dan selisih golnya harus lebih rendah dari kita. Jadi syaratnya sangat banyak kalau kita ingin lolos. Karena hanya dicari 1 runner-up terbaik. 3 teratas, 1-nya udah dipegang sama Filipina. Dan 1 runner-up terbaik. Kita cuma bisa berharap dari 1 runner-up terbaik. Apakah itu possible? Ya possible aja. Kuncinya adalah kita menang besar lawan Myanmar. Lawan Myanmar nanti, anggap aja kita ketinggalan 3-4 gol. Tolong bermain menyerang. Main dengan 2 striker kayak 3 striker kayak. Main dengan resiko yang sangat tinggi. Karena udah nggak ada lagi caranya. Ya. Aduh. Pertandingan ini sangat mengecewakan. Terus terang. Gue harus berkata jujur, sejak era Sintayong selesai, timnas kita hancur di semua umur, termasuk U17. Meskipun lolos ke Piala Dunia, tapi permainan U17 juga menurun dibanding sebelumnya. Di saat masih ada Sintayong. Di saat masih ada Sintayong, AFF bagus banget mainnya.
Oke, itu aja ya. Sangat mengecewakan.